Debat panas antara Khosinuddin dan Andi Aswan kembali terjadi, teman-teman. Seperti biasa, meskipun argumen Khosinuddin kalah telak, ia tetap ngotot, ya, teriak-teriak dan hampir menggebrak meja demi terlihat menang. Sementara Andi Aswan menjawab dengan santai dan jelas, membuat Khosinuddin beberapa kali terdiam. Tonton sampai selesai, tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Maret 27 untuk konten pedas berikutnya. Ini Bang Arsul Sani, ya kan menunjukkan. Tapi kan perbedaannya tidak diinvestigasi oleh tim Rosuryo, toh, apa yang ditunjukkan. Tapi kalau tadi jelas Bang Andi Aswan mengatakan, oh Pak Jokowi siap tuh menunjukkan langsung ke Bang Rosuryo. Apakah ketika sudah ditunjukkan akan langsung percaya? Atau justru akan timbul lagi perdebatan ketika sudah ditunjukkan langsung oleh Pak Jokowi? Kalau barang yang ditunjukkan itu palsu, bagaimana bisa dipercaya? Tetapi kalau kenyataannya barang itu tidak asli, juga sama tidak akan mungkin bisa percaya begitu. Jadi masalahnya itu pertama, keberanian untuk menunjukkan dulu. Ditunjukkan saja nggak berani loh ini barang. Negarawan atau tidak kan? Negarawan atau tidak. Kalau itu memang asli, apa sih susahnya selembar dokumen? Itulah. Bahwa ada hal yang lain itu hal yang lain. Dari awal Dan saya ingin memastikan bahwa mereka itu tidak kasus, ada maksud dan punya niat kasus baik. ini kan bukan domainnya Roy Suryo. niat baik katanya. Roy Suryo itu dari awal dia bilang, oh iya saya lihat. Justru yang nggak punya niat baik itu ngelaporin orang biar masuk tidak, penjara. saya Iya. akan periksa, saya akan ini kan begitu. Betul. Yang nggak punya niat baik itu yang ngelaporin orang masuk penjara. Nah, kalau misalnya dari awal kita lihat panggil, begini, mediasi, Fadil. liatin, selesai. Kita lihat Fadil ya, tanggal 30 April itu melaporkan. Sebelumnya itu dari Desember Fadil, ya itu long time loh. 4 bulan itu nggak main-main. Oke. Setiap hari digoreng, ditimbulkan, difitnah. Adakah orang sekuat seperti beliau? Pertanyaan saya untuk itu. Ya, Adakah kalau orang yang kita selalu melihat memperkecil ijazah seperti beliau? Itu tadi pertanyaan kan sudah publik. disebutkan. Kalau palsu ya udah, terus tidak asli pula. Artinya memang sudah tidak punya niatan mereka. Kalau kita tunjukkan itu, ya mereka oke, cukup. Kalau saya sekarang itu, tidak kepada mereka, Roy ke itu sudah penyidik. mengatakan ke saya. Karena barang ini kan itu sekarang akan di penyidik. diambil barang itu, Jadi kemudian nggak dia akan penting. periksa sendiri. Ini berbahaya dan presiden buruk untuk ke depan. Ini Jadi presiden. kewenangannya sekarang bukan pada Jokowi selaku pelapor. Presiden. Barang itu sudah ada pada penyidik. Oke. Makanya saya berharap Polda nonton acara ini, tolong buat gelar perkara khusus dan tampilkan bukti primary evidence yang konon. Gelar perkara khusus kan bukan baru diminta sekarang kan? Sudah pernah Sudah dilakukan 2 sebelum. kali. Itu Sudah kan 2 yang kali. di Bareskrim. Iya. Yang di Polda kami Keinginan dua Anda kan kali. tentu sama dong? Sama. Diperlihatkan. Diperlihatkan. Diperlihatkan atau tidak waktu itu? Nah, waktu di sana tidak. Nah, Oke. hari ini di Polda, karena kewenangannya juga bukan pada Joko Widodo, karena sudah ada di Polda, maka Polda sebagai instrumen negara yang ingin menyelesaikan kegaduhan ini Jadi, harus gini, ambil inisiatif kalau untuk bicara gelar mengajukan. perkara khusus, Nggak ada urusan lagi dengan saudara Joko silakan Widodo. saja. Tapi kan semua ada di tangan penyidik, di tangan Polda Metro Jaya. Apakah perlu melakukan gelar perkara khusus? Itu hak tersangka. Pernyataan Kabid Mereka Humas. sudah tersangka. Pernyataan Kabid Humas menghormati hak tersangka. Gak apa-apa, itu kan hak. Makanya saya bilang kita kembalikan kepada penyidik dan Polda Metro Jaya. Yang tidak perlu Tidak diintervensi perlu dong. kita intervensi untuk itu. Oke. Kalau Tapi itu gini, memang gini, yang ingin saya tanyakan menurut ketika di Bareskrim, mereka, ketika itu di Bareskrim dikatakan bahwa ijazahnya identik. Apalagi yang ingin diketahui? Deskripsi naratif yang repetisi yang dilakukan dalam gelar perkara khusus itu tidak menghasilkan keyakinan apapun kecuali kecurigaan makin besar. Kenapa? Kok di gelar perkara khusus barang bukti tidak pernah ditampilkan, sementara di kasus lain mudah sekali barang bukti itu dijejer, ditaruh, dan Barang seterusnya. bukti itu Yang kedua, ditunjukkan dan justru ada statement yang berbeda oleh antara Bareskrim Bareskrim Polri dengan disita. Joko Widodo. Maka dicek secara Misalnya soal analog. KKN. Baik, sebentar, satu-satu. Versinya Joko Widodo dia 85, versinya Bareskrim 83. Nah, hal-hal yang kontradiksi dan anomali di dalam proses itu, apakah kemudian kita bisa yakini sebagai sebuah kebenaran? Sebenarnya ini bisa dieliminir dengan cara apa? Nih ijazahnya. Jadi perdebatan yang lainnya menjadi tereliminir. Tapi pada saat yang bersamaan, saat itu juga ijazahnya tidak bisa ditunjukkan. Kenapa tidak bisa? Karena saat itu hanya dipinjamkan terus dibawa lagi Tapi ke Solo. Bang Kalau Zainuddin. hari ini di Polda Baik, disita. Bang Zainuddin, ini ijazahnya. Tapi kan tidak sebatas itu. Justru misalnya kubu dari Rosuryo akan mendalami, akan Sekarang megang, beginilah, periksa dan menginvestigasi diperlihatkan lagi saja kan? tidak, apalagi Oke. bisa mendalami gitu loh. Jadi gini, jangan berhalusinasi. mainstream mereka Diperlihatkan itu saja sudah jelas. tidak, apalagi mau mendalami. Ya. Bang Andi. Jadi mensreanya itu sudah jelas. Dari awal, dari bulan-bulan Desember itu, mereka tidak mau. Mereka pengen ambil dan mereka akan selidiki. Mau nggak ijazahnya Fadil misalnya? Ya, oke. Ya, Nggak usah ijazah saya lah. Nggak misal, kalau ijazah Saya saya. nggak sangkut paut. Bukan Katakan pejabat ijazah publik. saya. Tadi Khosinuddin, Datang Bang Andi, orang ke saya, Bang Andi. jojok-jojok minta saya. Bang Andi. Anda itu ijazahnya palsu, tunjukkan ke saya. Begini Bang Andi, ini saya bukannya membela diri saya. Bang Khosinuddin sudah mengatakan Arsul Sani aja bisa memperlihatkan. Kenapa nggak Anda challenge Lagi pula itu? kita ini Kenapa bernegara. Kenapa nggak ada challenge Oke, itu? Coba begini. Kenapa nggak ada Oke. challenge itu? Ijazah Asrul Sani Iya. sudah berlatih. Katanya akademisi. Apakah Kan? Roy Suryo dan kawan-kawan ini Memeriksa. bergelitik untuk memeriksa ijazah Asrul Sani apakah asli atau palsu? Itu tanda tanya besar kan? Ya, big question lah. Oke. Kenapa hanya Pak Jokowi untuk itu? Menurut Anda? Ya menurut saya, kalau mau apple to apple, lu selidikin juga dong. Oke. Di mana kampusnya? Tapi nyata tidak. Karena ini yang jadi komparasi ya. Ya komparasi Betul, juga. betul.
Tadi kan keinginan kan Iya, iya. bicara itu kan. Tapi nyatanya kan tidak kan? Tidak sama sekali. Berarti Pak apa Dim. dong yang terjadi berarti? Nah ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik juga buat kita gitu. Kenapa tiba-tiba muncul ya itu adalah Pak Asrul Sani sebagai contoh. Ini bukan apple to apple menurut saya. Ini presiden loh. Dampaknya sangat besar loh untuk presiden ke depan dengan kepala-kepala negara lain, kepala-kepala yang pengganti beliau dan juga level paling bawah dengan bupati wali kota. Oke. Nanti bisa ada ormas mengatakan kepada seorang bupati atau wali kota, ijazah lu palsu, tunjukin ke gua. Coba. Mau tunjukin? Tadi ambil, gua cek lagi. Kemudian apa? Ini palsu. Belakang dia bilang, lu mesti bayar gue. Ini yang terjadi di kasus ini? Ini bisa menjadi tudingan yang jurisprudensi serius. loh nantinya. Jadi kalau kita Ya kan? memaparkan suatu soalan itu harus ada batasan deskripsi masalah. Oke. Masalah kita hari ini kan terkait apakah mediasi atau Ya, ke pengadilan ya. berkaitan Iya, iya. dengan ijazah Joko Widodo. Betul. Jangan mengekstensifikasi kepada ijazah Asrul Sani. Bahwa ada contoh yang ditempuh Asrul Sani, itu yang kami persoalan kenapa sih nggak bisa ditempuh cara itu. Yang kedua, kita jangan kemudian hidup bernegara itu mau gua gitu loh. Ini kan kaitannya dengan dokumen untuk memenuhi syarat menjadi pejabat publik. Spesifik pasal 169 Undang-Undang 7 tahun 2017 Jadi ini tentang bukan urusan pemilu. Roy sama Jokowi aja ya? Ini kaitannya dengan hak publik. Karena apa? Saudara Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu untuk memperoleh jabatan publik dan Ya. memiliki kewenangan publik. Bisa narik pajak, bisa menghukum orang, bisa menetapkan menteri, rotasi, bahkan bisa menumpuk utang ribuan Baik triliun. ini, Bang Hosinuddin. Boleh Yang saya ingin- jawab? Sebentar. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, apakah tidak cukup ketika misalnya rektor dari UGM sudah berstatement, kemudian Barreskrim sudah menyatakan identik, bahkan sampai ke penetapan tersangka. Artinya ini kan sudah dikumpulkan sedemikian rupa gitu. Apakah sampai di situ tidak cukup bahwa ya ini asli gitu? Saya berulang kali katakan, metode untuk meyakinkan publik dengan memenjara orang itu terbukti tidak bisa meyakinkan. Yang kedua, Ini menurut siapa? Menurut publik atau menurut Anda? buktinya Persidangan. kasus ini Iya, ada, persidangan, kan padahal dulu sudah ada orang yang dihukum. Kasus ini terus ada. Yang dihukum Yang kedua, kemarin ya, itu bukan ijazah S1 loh. Ingat ya. SD, SMP, SMA untuk Bambang Tri itu. Itu ditunjukkan Bukan ijazah S1. Tapi itu Jadi ditunjukkan. jangan dicampur adukan gitu. Jangan dicampur adukan. enggak, yang di Polda ini kan konon ya, Ya. yang disita Jangan campur SMA dan S1. SMA ini kan ada berarti aslinya. Baik. Kenapa dulu di kasus Bambang Tri SMA-nya nggak ditunjukkan? Jahat sekali nih. Ada orang di penjara gara-gara ijazah, cuma nunjukin ijazah saja tidak dibuktikan di pengadilan, lalu orang ini di penjara 6 tahun. asumsi-asumsi Yang kedua, liar memang dari kalau kita pengacara bicara- yang memang notabene harus membela. Ya. Enggak kaitan itu. persepsi Kita itu. bicara hak publik. Ya, sama lah Ada kayak pun di yang Anda. membela Sama Jokowi juga. mania ya kan. Kalau saya lihat, bahkan mantep mantep derek Jokowi Pengacara ya kan. secara Iya. profesional. Mau Beda dunia dengan kiamat dia kami, tetap ikut Jokowi. tidak besok. ada profesionalitas yang membuat mereka melakukan itu. Ada tugas advokatnya. Ya. Kami adalah dari komponen masyarakat Oke, ya, oke. yang mencintai beliau dan Oke. melihat kezaliman yang diciptakan ini, maka kami turun. Dan untuk Anda menjelaskan bertabayun masyarakat juga kan dengan Jokowi? Oh jelas. Memang zalim sekali Sebulan nih Jokowi. sekali kita bertemu. Ijazah saja nggak mau ditunjukin Ya kan? orang berantem Jadi, gara-gara ijazah harus dia. melihat. Gitu. Bener, Ya, zalim melihat. ya. SD, SMP, SMA itu untuk Bambang Tri. Iya. Ini kita bicara Tapi ijazah S1. kenapa tidak ditunjukkan saja sih Bang Andi? Yang mana? S1-nya? Ini informasi dari Bang Andi. Jadi kalau kita bicara SD, SMP, SMA, saya tidak mencampuri untuk itu, saya fokus. Saya luruskan Karena ya. saya bukan advokat. Bambang Tri itu Bukan sampai UGM. advokat. Tapi yang Jadi saya di buku lihat Jokowi undercover adalah 2 yang disoal itu bukan bagaimana hanya SD ijazah sampai SMA, S1 yang tapi dikatakan satu pasal UGM. itu yang S1 UGM. dikatakan oleh Coba baca lagi bukan buku Jokowi yang undercover. institusi SD, SMP, SMA, resmi UGM. yang menerbitkan Dia kan nggak ikut sidangnya, jadi nggak tahu. S1 Fakultas Kehutanan adalah UGM. Saya analogikan. Kalau ada dua uang kertas, yang satu menurut Bank Indonesia itu adalah asli. Asli. Yang kedua adalah palsu, tapi masyarakat bingung. Mana yang asli, mana yang palsu? Siapa yang kita harus Yang kita harus percaya. percaya? Ya itu tunjukkan Siapa? dulu uangnya. Oke. Lah uangnya belum kelihatan kok bicara Gimana? mana yang asli Siapa mana yang yang percaya? palsu. Yang Tunjukkan percaya dulu adalah ijazahnya. yang mengeluarkan institusinya adalah Bank Indonesia. Indonesia. Ya, uangnya Kan tunjukin. begitu kan? Dalam kasus Debat kali ini kembali menunjukkan pola lama. Khosinuddin kalah argumen, tapi tetap ngotot ya. Walaupun lawannya menjelaskan dengan tenang dan jelas. Khosinuddin ia tetap memilih teriak dan memaksakan diri agar terlihat menang. Hasilnya penonton justru makin geram melihat sikapnya. Baiklah teman-teman, itulah video debat hari ini ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian juga merasa gregetan dengan tingkah Khosinuddin? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mart27 biar nggak ketinggalan video panas berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.